adik-adik, kita jumpa lagi hari ini. Nah, adik-adik sudah siap kan ibadah hari ini? Mana alat musiknya? Seperti minggu lalu, kita akan gunakan alat musik kita hari ini sama-sama. Atau alat musik kayak gini. Yuk, kita akan sama-sama puji. Kita akan mulai ibadah hari ini ya. Nah, nih. Adik-adik, kali ini Kak Elia juga nggak sendirian. Kak Elia ditemani teman-teman kita yang selalu setia dan sukacita untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Nah, kita akan mulai ibadah kita hari ini ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama memulai, kita akan pujikan bersama-sama pujian sejuk segar, tralalalala. Kita pujikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Sejuk segar, tralalalala. Sejuk segar, lili-lili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Hari ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri. Anak Tuhan juga bernyanyi, dalam kasih selamat pagi. Puji Tuhan. Nah, kita akan berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh datang kembali untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Tuhan berkati kebaktian kami hari ini, supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik kita akan bersukacita hari ini. Nah, karena kita bersukacita, kita memuji Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama pujian 1, 2, 3. Wah, kita bisa menyanyikan, adik-adik bisa tunjukkan jarinya, bisa sambil memuji Tuhan pakai alat musik ini juga. Oke, sudah siap ya? Semuanya boleh berdiri sambil memainkan alat musiknya. Kita siap? Oke, yuk kita pujikan bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my hands. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10. Thank you, oh Lord. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my hands. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10. Thank you, oh Lord. Wah, pintar sekali adik-adik. Nah, udah capek ya? Oh, boleh duduk. Yang belum capek boleh tetap berdiri. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan kita saja, tetapi adik-adik, Tuhan Yesus juga selalu menyertai kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, seperti pujian yang kita nyanyikan selanjutnya, yaitu kita selalu akan jalan serta Yesus. Nah, boleh tetap berdiri, boleh sambil pakai gerakan sama papa sama mama, tapi boleh juga pakai alat musiknya juga. Oke, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus sama-sama juga ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka.
setiap hari. Jalan serta Yesus, selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oh, pintar sekali adik-adik, pintar semua. Oke, boleh duduk. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita akan sambut firman Tuhan, kita akan pujikan Alkitab. Ayo, mana? Tunjukkan Alkitabnya masing-masing. Kita akan nyanyi sambil tunjukkan Alkitabnya masing-masing ya. Seperti setiap hari Minggu ketika adik-adik di gereja. Oke, tunjukkan Alkitabnya ya, seperti punya Kak Elia ini. Oke, kita boleh sambil tunjukkan Alkitabnya, boleh sambil pegang alat musiknya. Oke, kita mulai ya. Kita pujikan Hai kawan lihatlah. 1, 2, 3. Hai kawan lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Sekali lagi. Hai kawan lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Pintar semua. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami agar kami bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah taat dan setia selamanya. Nah, kita akan membaca Alkitab kita dulu ya. Coba semuanya Alkitabnya dibuka di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Nah, Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Kak Elia akan membacakannya ya. Judulnya Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Nah, adik-adik, sampai di situ firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik,
minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita gitu ya, bahwa yang diceritakan Kak Mati minggu lalu ya. Nah, karena banyak orang yang membutuhkan bantuan, maka para rasul memilih 7 orang yang bertugas khusus untuk memperhatikan dan menolong mereka. Nah, adik-adik, 7 orang itu adalah orang-orang yang baik, bertanggung jawab, dan takut akan Tuhan. Masih ingat siapa mereka? Ya, mereka ada Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar salah satu dari mereka. Siapa dia? Ya, Stefanus. Nah, siapa sih adik-adik Stefanus itu? Nah, adik-adik, Stefanus adalah murid Tuhan Yesus yang melayani dengan penuh iman dan kuasa dari Tuhan. Nah, dia bisa melayani Tuhan dengan penuh iman. Nah, Tuhan memberi kemampuan kepada Stefanus bisa melakukan mujizat untuk menolong banyak orang. Contohnya adalah, nah seperti yang adik-adik lihat di gambar itu ya, Stefanus bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, sehingga karena Stefanus bisa melakukan mujizat, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, nah ketika melihat hal itu, melihat Stefanus melakukan mujizat, nah orang-orang dari Kirene dan Alexandria, nih ada orang-orang dia, itu mereka tidak suka kepada Stefanus. Mereka marah, sebab Stefanus sangat berani bersaksi dan melakukan banyak mujizat. Nah, mereka marah adik-adik dan tidak suka. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Nah, mereka mempengaruhi orang banyak. Nah, mereka mempengaruhi tua-tua Yahudi dan ahli Taurat. Nah, mereka menceritakan hal yang tidak benar tentang Stefanus. Nah, apalagi yang mereka lakukan gitu ya, mereka mempengaruhi orang banyak. Akhirnya, ya, Stefanus dibawa menghadap ke Mahkamah Agama adik-adik untuk disidang oleh imam besar dengan tuduhan menghujat atau menghina nama Allah dan Musa. Nah, itu ya, Stefanus dibawa ke Mahkamah Agama adik-adik. Nah, adik-adik, ketika di hadapan Mahkamah Agama itu, Stefanus dengan berani menceritakan siapa Yesus yang dia percaya itu. Nah, dengan hikmat Tuhan juga, dengan pimpinan dari Tuhan, Stefanus berusaha menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar adik-adik. Nah, akhirnya jawaban atau cerita dari Stefanus itu membuat imam besar tidak punya alasan untuk menghukum Stefanus. Nah, apa yang terjadi kemudian ya? Nah, kita lihat nih. Nah, adik-adik mendengar penjelasan dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Stefanus itu, anggota Mahkamah Agama, semua yang ada di tempat itu, bukan membela Stefanus, tetapi justru sangat tertusuk hatinya. Artinya apa ya? Mereka tidak terima, mereka marah, mereka benci kepada Stefanus adik-adik. Nah, mereka marah, mereka benci, seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-54. Nah, mereka marah. Nah, adik-adik, dalam keadaan terjepit, apa yang Stefanus lakukan? Ya, betul adik-adik. Dia berdoa, dia tetap percaya, dan bertekad tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Apa yang Tuhan lakukan, gitu ya? Apa yang Tuhan lakukan kepada Stefanus? Di ayat yang ke-55 sampai 56, Stefanus berkata, nah, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, adik-adik, Tuhan memberi kekuatan. Tuhan senang dan berkenan melihat kesetiaan dan ketaatan Stefanus. Nah, meskipun dalam keadaan yang kesulitan, terjepit, Stefanus tetap berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat,
Tuhan memberikan kekuatan kepada Stefanus. Dan akhirnya adik-adik, meskipun itu gitu ya, apakah orang banyak itu berhenti marah ketika Stefanus berdoa? Nah, tidak adik-adik gitu ya. Apa yang mereka lakukan ketika melihat Stefanus yang tetap setia, tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, mereka tambah marah adik-adik. Sambil berteriak-teriak, mereka menyerbu Stefanus, menyeretnya keluar kota dan melemparinya dengan batu. Nah, lihat adik-adik di gambar itu. Nah, semua orang membawa batu dan melempari Stefanus dengan batu itu. Nah, adik-adik, dalam keadaan yang seperti itu pun, Stefanus tetap berdoa adik-adik. Tuh lihat tuh, tangannya dia lipat ya. Meskipun dalam keadaan sulit, Stefanus tetap berdoa. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, walaupun itu gitu ya, Stefanus mati, tapi sampai akhir hidupnya dia tetap menjadi murid yang setia, percaya, dan tetap taat kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, Stefanus dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi Stefanus tetap setia, dia tetap taat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari melalui firman Tuhan hari ini? Ya, adik-adik, Tuhan ingin agar kita terus belajar menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan walaupun ada hambatan, godaan, dan kesulitan gitu ya, seperti apa yang dialami dan dilakukan oleh Stefanus tadi. Apa ya yang bisa kita kerjakan? Nah, nih sekarang contohnya, jadi kan sekarang saat ini kita melakukan ibadah di rumah gitu ya. Adik-adik tetap rajin atau hormat ketika ibadah apa tidak? Nah, kakak-kakak kan tidak tahu ketika adik-adik di rumah apa yang adik-adik lakukan ketika ibadah, apakah adik-adik sungguh-sungguh atau tidak. Nah, adik-adik harus berjuang, adik-adik harus berusaha untuk tetap taat dan setia gitu ya, meskipun ada banyak godaan. Adik-adik ketika ibadah harus ibadah dengan sungguh-sungguh, harus dengan sikap hormat kepada Tuhan gitu ya, karena Tuhan senang dengan anak-anak yang setia dan taat. Nah, selain itu, ketika kita di rumah kan memiliki banyak waktu. Siapa nih yang sampai hari ini masih rajin membaca firman Tuhan, masih rajin berdoa? Ya, sip, bagus. Bagi adik-adik yang masih rajin, yang terus dan tetap rajin baca firman dan berdoa, terus tingkatkan. Nah, bagi adik-adik yang belum masih bolong-bolong, ayo semangat, tingkatkan, terus berjuang. Adik-adik pasti bisa. Nah, apa nih? Selanjutnya, apa ya? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga ingin agar adik-adik belajar menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada orang tua, taat kepada papa dan mama. Nah, minggu lalu adik-adik kan sudah membuat tekad ya, apa janjimu atau tekad adik-adik kepada papa dan mama. Nah, siapa yang sudah berjanji atau bertekad mau mendengar papa dan mama, mau berbicara sopan, tidak membantah ketika dinasehati. Siapa yang berjanji mengatur waktu dengan baik ketika di rumah? Nah, banyak ya. Nah, ayo dilakukan, terus dilakukan gitu ya. Meskipun ada kesulitan gitu ya, meskipun setiap hari kadang-kadang adik-adik juga mengalami kesulitan, ayo tetap semangat melakukannya. Nah nih misalkan ketika adik-adik bertekad untuk terus baca firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, apa ya godaannya? Malas, nonton game atau main game gitu ya, nonton TV. Nah, ayo deh adik, berjuang. Adik-adik pasti bisa. Adik-adik harus berjuang mengalahkan godaan itu gitu ya. Ketika ada kesulitan, adik-adik harus tetap semangat, adik-adik harus tetap setia meskipun tantangannya sulit seperti Stefanus tadi gitu ya. Kesulitannya atau tantangannya adalah ya harus
mengorbankan nyawanya gitu ya, dia harus mengalami kesulitan gitu ya, tetapi Stefanus tetap setia. Adik-adik juga harus tetap setia seperti ayat hafalan kita hari ini, yaitu di dalam 1 Timotius 1 ayat 12a gitu ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku karena Ia menganggap aku setia. Sekali lagi ya. 1 Timotius 1 ayat 12a. Ya, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku karena Ia menganggap aku setia. Nah, semangat adik-adik, pasti bisa. Ya. Nah, adik-adik, Kak Elia juga masih tetap terus mengingatkan adik-adik seperti minggu-minggu kemarin gitu ya. Jadi harus tetap makan makanan yang sehat ya, makan sayur gitu ya. Siapa yang nggak suka sayur? Yuk belajar makan sayur ya. Kemudian adik-adik juga harus tidur yang cukup gitu ya. Tidur siang, jangan sambil main gadget gitu ya. Adik-adik harus tidur supaya adik-adik tetap sehat ya. Kemudian adik-adik juga harus jaga kebersihan, harus rajin cuci tangan pakai sabun gitu ya. Kalau adik-adik habis bermain, habis pegang sesuatu, adik-adik harus cuci tangan yang bersih pakai sabun gitu ya, supaya virus-virus dan kuman-kuman pada mati gitu ya, dan adik-adik tetap sehat. Nah, selain itu, adik-adik juga harus tetap rajin baca firman dan juga berdoa seperti firman Tuhan hari ini. Harus setia dan taat ya. Nah, selain itu, seperti minggu lalu pesan Kak Marni gitu ya, pesan yang berbeda, adik-adik di rumah kan memiliki banyak waktu ya, adik-adik tidak pergi ke sekolah, adik-adik harus rajin olahraga. Nah, ketika di sekolah kan ada adik-adik jika ada olahraga, di rumah juga adik-adik harus olahraga nih. Lari, tangannya, ototnya ditarik-tarik gitu ya. Nah, supaya adik-adik juga tetap sehat dan kuat. Nah, oke ya, semangat, adik-adik pasti bisa. Nah, sekarang waktunya membuat aktivitas. Yuk nih, bagi kelas Batita sampai kelas 1, aktivitasnya adalah belajar setia, yaitu dengan membuat rambu-rambu. Ya, membuat rambu-rambu, belajar setia, taat ikuti aturan. Nah, caranya ini adalah kerjasama dengan papa atau mama. Nah, ayo kita akan siapkan kertas warna atau kertas lipat gitu ya. Kemudian gunting, sumpit atau sedotan atau bahan lain yang ada gitu ya. Kertas lipatnya ada 3 warna, merah, kuning, dan hijau gitu ya. Kemudian minta bantu papa dan mama untuk membuat rambu-rambu ya. Kemudian tuliskan ayat hafalan pada salah satu rambunya. Nah, tugas papa dan mama atau kakak-kakak gitu ya, menolong adik-adik gitu ya. Yang pertama, membuat jalur permainan gitu ya. Papa mama atau kakak-kakaknya membuat tentukan start atau finishnya. Jadi ajak anak-anak melewati jalur dari start sampai finish dengan mengikuti instruksi. Instruksinya adalah gitu ya, jika orang tua menunjukkan rambu-rambu hijau gitu ya, anak-anak boleh lari gitu ya. Kemudian kalau merah, anaknya harus berhenti. Nah, kalau kuning, anak-anak boleh berjalan perlahan gitu ya. Nah, ketika anak-anak melanggar rambu-rambu, nah mereka harus kembali ke garis start gitu ya. Nah, gampang kan? Seru nggak? Seru ya? Yuk, bantu papa, mama, yuk papa, mama, bantu anak-anak kita untuk melakukan aktivitas ini, gitu ya. Nah, adik-adik bisa kirimkan fotonya, gitu ya, ketika adik-adik pegang rambu, atau ketika adik-adik saat bermain, gitu ya, ketika lari di freeze, gitu ya. Nah, boleh difoto dan kirimkan ke kakak-kakak.
Semangat ya Papa, Mama, dan adik-adik. Nah, ini untuk kelas Batita dan kelas 1. Nah, untuk kelas 2 sampai kelas 6 sama gitu ya. Aktivitasnya adalah membuat rambu-rambu godaan belajar setia atau taat gitu ya. Nah, adik-adik siapkan kertas juga gitu ya, kertas lipat warna merah, kuning, hijau, gunting, sumpit atau sedotan atau bahan yang ada gitu ya. Kemudian buat rambu-rambu gitu ya dan tuliskan ayat hafalan pada salah satu rambu. Nah, aktivitasnya adalah tuliskan pada rambu warna hijau gitu ya, kan ada 3 warna hijau, dalam hal apa saja, ditulis ya adik-adik, dalam hal apa saja kamu masih belum bisa setia atau taat kepada Tuhan. Nah, apa saja? Apa godaannya? Contohnya, ketika adik-adik bertekad setia dan taat baca firman, godaannya misalnya malas gitu ya. Adik-adik mau baca firman, godaannya nonton TV gitu ya. Adik-adik tuliskan di situ gitu ya. Kemudian di kertas yang warna merah, dalam hal apa dan dalam hal apa kamu masih belum bisa taat dan setia kepada papa dan mama gitu ya. Apa godaannya? Contohnya setia membantu papa dan mama. Godaannya adalah misalkan karena adik-adik suka dan asyik main game gitu ya, main handphone terus gitu ya. Nah, tuliskan. Nah, sekarang di kertas yang warna kuning, tuliskan satu tekadmu, tekad adik-adik untuk setia dan taat kepada Tuhan, dan satu tekadmu kepada papa dan mama. Apa nih? Gitu ya, misalkan aku mau taat terus, mau berusaha terus untuk apa gitu ya, mau rajin, mau taat kepada mama, rajin berdoa gitu ya, tuliskan di sana. Nah, gampang kan? Nah, yuk kerjakan dan tunjukkan hasil karyamu, foto sambil memegang karyamu, lalu kirimkan ke kakak-kakak di kelasmu masing-masing gitu ya. Baca Mulyosari juga ya, ayo kirimkan ke kakak-kakaknya gitu ya, supaya adik-adik juga semangat gitu ya, yang lain juga tambah semangat. Oke. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan gitu ya. Ayo dikumpulkan atau ditaruh di amplop, disimpan gitu ya. Nanti kalau tiba saatnya adik-adik datang ke gereja gitu ya, ibadah lagi di gereja, adik-adik boleh bawa persembahannya. Yuk kita persembahkan dengan sukacita dan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Oke, kita persembahan sambil berterima kasih sama Tuhan. Oke, nah sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ayo adik-adik duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami semua untuk belajar seperti Stefanus yang taat dan yang tetap taat dan setia sampai akhir hidupnya selamanya kepada Tuhan, meskipun menghadapi banyak kesulitan, ada banyak tantangan dan ada godaan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa seperti Stefanus yang taat dan setia selamanya. Berikan kami kekuatan untuk bisa melawan godaan. Berikan kami kekuatan untuk bisa menghadapi kesulitan, untuk taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan juga kepada Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi virus corona ini. Kami berdoa supaya wabah virus corona ini segera berakhir. Tuhan berkati kami semua supaya kami bisa berdisiplin untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan kami supaya penyebaran virus corona bisa dihentikan. Dan kami juga terus berdoa supaya kami bisa
mengisi waktu-waktu ketika kami di rumah dengan baik. Kami bisa melakukannya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tuhan berkati juga Papa dan Mama di dalam usahanya, dalam pekerjaannya, supaya mereka juga tetap semangat di dalam bekerja. Apapun kesulitannya, Tuhan berkati Papa dan Mama, supaya mereka tetap bisa bekerja dengan semangat. Berkati juga kami ya Tuhan ketika di rumah, supaya kami juga tetap bisa rajin belajar, tetap rajin berdoa, dan juga tetap bisa menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami berharap kepada Tuhan supaya wabah virus corona ini bisa berakhir dan kami bisa kembali beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan, berkati juga para pasien yang saat ini terkena virus corona, Tuhan sembuhkan mereka supaya mereka bisa kembali sehat. Berkati juga dokter dan suster yang menangani, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan supaya mereka bisa melayani pasien dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Siapkan diri untuk ibadah online, gitu ya. Adik-adik sudah mandi, memakai busana yang rapi, menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan, gitu ya. Nah, kemudian duduk yang baik, dengan persiapan hati, gitu ya. Berdoa kepada Tuhan, tidak sambil ya, itu bukan buka sambil, tidak sambil berbaring di tempat tidur, kecuali adik-adik benar-benar sakit. Kemudian siapkan waktu untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Siapkan Alkitab dan ajak saudara atau anggota keluarga di rumah untuk mengikuti ibadah online ini. Oke, semangat ya adik-adik. Semangat, adik-adik pasti bisa. Nah, sekarang kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita akan pujikan Bapa terima kasih. Kita akan pujikan sama-sama. 1, 2, 3. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.